Ya, Prof. Terima kasih berkenan. Apa kabar Pak Bando? Sehat selalu, Pak. Makasih. Terima Prof, sehat kasih. juga ya, keluarga ya. Ya, Terima kasih, Prof. terima kasih untuk undangannya Pak Bando. Kami yang terima kasih mau diajari nanti, Pak. Siap, kapan aja bebas. Alhamdulillah, Pak. Siap. Amin. Silakan, Prof. Baik, saya mulai ya Pak ya. Ya, silakan Profesor. Ya, terima kasih Pak Taufik. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Syarif Bando, kemudian Pak Taufik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu pimpinan Perpusnas, selamat siang. Salam sehat untuk semuanya. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat-sehat, tidak kekurangan suatu apa. Nah, terima kasih. Bagaimana pelatihannya? Gampang, susah, pusing? Kayaknya, Prof. Cucah Pak, cucah. Gimana Pak Banda? Campur semua. Kalau sudah pintar, gampang banget. Tapi kalau datanya amburadul, pusing banget. Nah, itu dia. Oke, saya dapat PR dari Pak Taufik ini untuk presentasi di mana posisi data science dalam konteks perpustakaan, Pak Bando. Ya, Prof. Nah, ya, saya akan kasih sharing saya. Sudah ada beberapa publikasi riset terkait di mana data science bisa dipakai untuk perpustakaan, terutama perpustakaan nasional, ya. Baiklah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya akan sharingkan presentasi saya, mudah-mudahan bisa terlihat sebentar lagi proses. Jadi, apa namanya, memang yang namanya data science itu keluar terutama ketika ingin berhadapan dengan data yang berantakan, Pak Bando. Kalau datanya bagus-bagus aja, datanya terstruktur dan sebagainya, pakai database selesai. Tapi justru untuk data yang amburadul ini, data science, konsep big data harus dimanfaatkan secara sungguh-sungguh, ya. Jadi Bapak Ibu, tadi kita langsung loncat ke Tableau ya Pak Taufik ya. Jadi ibarat kita ini belajar berenang sama Pak Taufik cemburin dulu aja. Nah, nanti teori berenangnya belakangan gitu kan ya. Nah, saya diminta untuk lihat di mana posisi data science ini. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, ya. Mengapa data science, kemudian big data dan sebagainya keluar? Karena semakin banyaknya unstructured data. Ya, jadi banyak orang yang keliru. Kalau dengar kata big data, itu dikirain data yang jumlahnya banyak. Memang banyak, tetapi banyak itu cuma salah satu jenisnya. Data banyak. Yang namanya big data itu, datanya banyak. Kemudian penciptaan datanya, transaksinya tinggi sekali. Kemudian yang paling penting ini, banyak datanya tidak terstruktur. Nah, misalnya data WA itu kan tidak terstruktur. Data medsos tidak terstruktur. Nah, justru big data dan data science itu memegang peranan penting untuk di data yang berantakan, Pak Bando. Ya. Nah, jadi sekarang beda modelnya. Kalau zaman saya dengan Pak Taufik dulu belajar, kalau ada data yang berantakan, datanya kita rapiin dulu, satu-satu gitu ya. Nah, 10 tahun juga nggak selesai-selesai tuh. Karena banyak yang tetap menciptakan data-data yang kotor. Tetapi dalam konteks big data terbalik pikiran kita. Dengan berasumsi data kotor akan tetap diciptakan, bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat maksimum dari situ. Jadi kita tidak bisa lagi berpikir bahwa data itu pasti akan bersih. Bahwa data itu pasti semuanya terstruktur. Bahwa semua itu datanya pasti valid. Kita tidak bisa berasumsi seperti itu lagi. Nah, saya mau tanya sama teman-teman, tolong dichattingkan ya, dichattingkan di chat. Yang namanya big data itu ciri khasnya selalu dimulai dengan huruf V. Ada beberapa huruf V, ayo apa aja? Saya tunggu di chattingan. Yang Anda tahu, V-nya apa aja? Velocity, bagus. Oke, velocity Pak
Siapa tuh? Arsianto, Bu Dewi, valid, value, variety, volume, ya, apa lagi? Veracity itu maksudnya apa? Variety. Kalau variety itu variasinya banyak. Ada yang teks, ada yang gambar, ada yang video, ada yang audio, macam-macam. Nah, veracity itu masalahnya ada yang datanya bisa dipercaya, ada yang datanya tidak bisa dipercaya, ada yang datanya valid, ada yang datanya tidak reliable, semua ngumpul jadi satu. Nah, dari situ gimana caranya kita bisa mendapatkan meaning atau mendapatkan arti dari data yang banyak, berserakan, dengan kualitas beda-beda. Itu filosofinya big data dan data science. Jadi kalau kita pengen semuanya terstruktur, itu ilmu database, ilmu lama. Sekarang kalau Anda lihat dengan adanya internet, media sosial, lebih banyak data tidak terstrukturnya daripada yang terstruktur. Nah, tinggal kita bagaimana membuat model agar bisa memberikan arti. Saya kasih contoh teman-teman sekalian ya. Anda kan punya WA group, ya, kasih tahu saya. WA grup Anda, grup apa aja misalnya? Boleh tahu nggak? Coba dichattingin, grup apa aja? Grup SMA ke, grup pekerjaan ke, grup apa? Grup keluarga, tuh Pak Fandi, grup keluarga, apa lagi? Grup keluarga, terus grup unit kerja, Pak Henry, Pak Bima, grup alumni, ya, Budian, grup sekolah, Riva, grup keluarga, alumni sekolah, grup SMA, bagus. Saya mau tanya nih, kalau saya ambil 3 bulan percakapan WA dari grup kita, ya, saya ulangi, 3 bulan percakapan WA saya ambil dari grup Anda itu. Kemudian saya pengen tahu, apakah selama 3 bulan terakhir grup Anda itu suasananya lagi happy atau suram? Gimana cara kita tahu? Apa yang kita lihat? Ya, yang mau open microphone boleh. Oke. Kata kunci, oke. Kata kuncinya itu apa misalnya? Kata kunci orang happy itu apa aja kata kuncinya? Ya, tertawa. Ya, ketawa. Hahaha, apalagi? Waka 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 gitu ya. Apalagi? Kalau happy itu kata-katanya apa aja? Ada emot ketawa. Nah, emoticon juga dilihat. Tidak hanya kata, tapi emoticon dilihat. Apalagi? Selain kata dan emoticon yang dilihat. Foto bisa dilihat nggak? Foto bisa dilihat. Bisa. Iya. Understood. Kalau itu stiker-stiker bisa dilihat nggak tuh stiker-stiker? Bisa. Bisa. Nah, sekarang saya tanya, ada berapa jenis orang ketawa di Republik ini? Banyak. 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 Tapi kalau orang ketawa, pasti yang bergerak apanya? Bibir. Bibir, mulut, gigi gitu kan? Ya. Nggak mungkin kan semua foto se-Indonesia saya potret dulu baru saya tahu dia ketawa apa tidak. Nggak mungkin. Pasti kita harus menggunakan aplikasi AI sedikit-sedikit. Emoticon bisa kita lihat mana yang tertawa, mana yang tidak. Tapi suka ada emoticon yang aneh-aneh tuh yang nggak ada di library kita. Nah, itu namanya membuat model, Bapak Ibu. Jadi jangan Anda minta syarat, semua dibersihin dulu, baru saya bisa ambil keputusan. Nggak bisa zaman sekarang. Anda mengambil keputusan terbaik dengan data yang seperti itu. That is data science. Jadi jangan salah filosofi kita ya. Kita mengambil keputusan terbaik dengan data yang berantakan. Kuncinya di mana? Membuat model. Itu kuncinya. Nah, siapa yang bisa membuat model? Nah, itulah kita-kita ini. Para data scientist mencoba untuk membuat model. Nah, tenang saja Bapak Ibu. Kita jalan dulu biar Bapak Ibu tahu nanti kemana arahnya ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kayak yang saya ceritakan tadi, itu yang namanya structure data, data warehouse, business intelligence. Itu sudah masa lalu.
Karena dia bermain untuk data yang terstruktur semua. Sementara sekarang datanya tidak terstruktur. Kita membuat kalimat tidak lagi subjek, predikat, objek. Tiba-tiba kita cuma jawab oke. Ya, kita lagi ngapain? Kita cuma nanya begitu. Nah, itu artinya apa lagi ngapain itu? Mana subjek, mana predikat, mana kata keterangan. Udah nggak bisa lagi istilahnya. Nah, disitulah kita membutuhkan data science algoritma untuk bisa mencari meaning, mencari arti dari data yang beraneka ragam. Ya, termasuk tuh Pak Muhammad Indra nanya tuh, gimana cara tahu ini hoax apa tidak? Nah, kita ini bagus nih ya, testing. Ayo kita bikin model Perpusnas. Bagaimana kita tahu semua berita itu hoax apa tidak? Pakai kata sehari-hari. Gimana caranya? Ide. Ada data nih, klek. Tahu dari mana itu hoax atau bukan? Modelnya gimana kita bikin? Pakai bahasa sehari-hari aja. Tunjukkan. Ya, misalnya ada data nih, misalnya Jenderal X meninggal. Nah, ya, gimana cara kita tahu dia meninggal apa tidak? Cek atau Dari sumber datanya, Pak. Lah ya, misalnya apa? Ya cari aja. Ternyata Jenderal X baru nge-tweet. Ternyata Jenderal X baru posting di Facebook. Ya berarti data ini salah. Sederhana kan? Itu namanya rules, Bapak Ibu. Kita yang bikin rules. Apalagi misalnya ada gempa bumi di Papua skala 7 Richter. Gimana kita tahu bahwa itu benar apa tidak? Cek ke BMKG, Pak. Ya, lihat aja situs BMKG. Di BMKG nggak ada berita apa-apa, berarti itu hoax. Itu namanya rules, Bapak Ibu. Cuman rulesnya yang jalanin bukan manual. Yang jalanin adalah algoritma. Nah, itu namanya data science. Kita membuat rules supaya dia bisa kerja sendiri. Nah, bagus tuh Pak Rian. Pak Rian punya cara lain. Cari artikel pembanding sebanyak-banyaknya. Ada 3 aja artikel yang bertolak belakang. Berarti itu hoax. Itu adalah rules. Ya. Jadi bikin rules cara bikin programnya 2 hal yang berbeda ya. Kita bisa bikin rules, nanti yang susah-susahnya kasih Pak Fauzi aja sama teman-temannya itu misalnya. Kasih aja orang-orang IT. Karena apa? Yang namanya data science tidak bisa dikerjakan oleh 1 orang. Itu biasanya 1 tim. Baru hebat itu, 1 tim. Karena ada yang namanya subject matter expert, ada yang jago programming, ada yang jago mathematic modeling, ada yang jago statistik. Nah, itu berkumpul jadi satu dalam satu kelompok, mereka bekerja bersama. Itu adalah tim data science yang kuat, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi, kita bisa dengan adanya data science, kita bisa apa? Kita bisa rekomen produk yang tepat untuk pelanggan yang tepat. Saya tanya ke Bapak Ibu sekalian. Kalau sekarang kita buka detik.com, kira-kira berita utamanya sama nggak kita ini? Kalau buka detik.com. Sama atau beda Bapak Ibu? Data utamanya kalau kita buka sekarang. Beda. Detik.com, buka aja pasti sama. Headline-nya Berita utama pasti sama detik.com, betul? Tetapi kalau Anda buka youtube.com, sama nggak depannya? beda, Pak. Beda. Kenapa depannya beda saya tanya? Why? Tergantung yang sering dicarinya mungkin, Pak. Betul sekali. Karena dia ngumpulin. Pak Bima sering buka Liverpool. Berarti dia penggemar Liverpool. Mulai besok buka YouTube isinya Liverpool semua. Bu Rita sedang Mario Teguh. Besok kebuka Mario Teguh semua. Nah, kenapa? Karena dia profiling kita. Begitu. Tapi lucunya, selain Liverpool, dikasih juga toko jualan baju. Toko jualan baju, jersinya Liverpool. Yang asli maupun yang KW. Dia coba mencari tahu nih. Kalau dia suka Liverpool, dia suka bola. Dia suka bola, dia suka baju. Dia suka baju, dia suka ini. Belajar semua itu sistemnya.
Makanya data science akan makin kuat kalau menggunakan artificial intelligence. Ya, di situ juga dia bisa memprediksi apa yang kira-kira akan terjadi. Kalau Anda lihat baik-baik Bapak Ibu sekalian, ya, saya tanya ya, kenapa tim badminton kita udah nggak pernah menang lagi? Zaman saya kecil sama Pak Taufik kecil, mana ada yang bisa ngalahin Indonesia, mau single putra, single double putra, ganda cewek, nggak ada yang bisa ngalahin. Kenapa sekarang kita itu kalah terus, apalagi yang namanya cewek? Kenapa Bapak Ibu? Silakan siapa yang mau buka mikrofon, ngobrol kita. Orang Indonesianya banyak lari ke luar negeri, Pak. Kenapa? Pelatihnya banyak lari ke luar negeri. Kenapa pelatihnya lari ke luar negeri? Gajinya kecil. Mau saya kasih tahu rahasianya, Pak? Sederhana ya. Pelajari kelemahannya, Pak. Gimana, Pak Bima? Sudah dipelajari kelemahannya. Oke, tidak dipelajari kelemahannya. Gimana cara mempelajari kelemahannya? Metodenya dikasih tahu. Oke, saya kasih hal yang sederhana nih ya. Pak Bima, ngobrol kita Pak Bima. Ya. Kalau Anda lihat sejarah Indonesia, lebih sering dapat Thomas Cup daripada Uber Cup. Cowok lebih banyak menang dari cewek sampai sekarang. Setuju Pak Bima ya? Lihat ya. Iya, Pak. Ya. Oke, sekarang saya tanya. Apa yang dialami cewek tidak dialami cowok? Menstruasi. Oke, bagus Pak Ulem. Menstruasi. Sekarang saya tanya, menstruasi itu berkala atau tidak? Kalah. Berkala. Berarti bisa nggak saya petakan menstruasi juara badminton ranking 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10? Bisa nggak kita tentukan itunya? Apa ya? Siklusnya? Polanya. Bisa, Pak. Bisa ya? Sekarang saya tanya, kalau ada 5 ranking tertinggi, cewek 1, 2, 3, 4, 5 ranking tertinggi, kita gambarkan siklusnya. Bisa nggak ketemu nanti satu titik di mana lagi tidak menstruasi semuanya? Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa. Disitulah kita tentukan tanggal kejuaraan internasional di Indonesia. Oh my God. Berarti panitianya dong Pak yang menentukan juara. Iya, itu namanya sport science, teman-teman. Dengan asumsi emosional ya Pak. Iya, itu baru satu faktor loh. Sama, sekarang Cina bikin pertandingan, dia bikin di bulan Desember. Apa yang kita lakukan, Pak Teguh? Cina bikin bulan Desember nih. Bikin dingin. Bulan Desember tanggal 15. Apa yang kita lakukan? Kita kumpulkan 30 pemain terbaik, kita simulasikan siapa yang di tanggal 15 yang lagi nggak M, betul nggak Pak? Betul. Akhirnya yang kita kirim ranking 2, ranking 9, ranking 13, ranking 14. Itu makanya kadang-kadang Cina menang, kita nggak tahu nih pemain dari mana kok tiba-tiba juara. Karena dia pakai ilmu data science, Bapak Ibu sekalian. Makanya kita masih pakai perasaan. Bikin tanggal tergantung. Anak sekolah lagi masuk nggak? Musim durian nggak? Musim kawin nggak? Ada. kita nggak pakai ilmu gimana mau menang. Bisa aja Bapak. Oh, serius ini. Memang benar begitu, bukan bisa aja, Bu. Betul sekali. Pak Teguh masih ingat nggak? Yang berhasil dikalahkan 6-0 sama Jerman. Betul ya. Masih ingat ya? Coba Anda lihat papernya, apa yang terjadi. Mereka mensimulasikan 300 pertandingan antara tim Jerman dan tim Brazil, kemudian disandingkan datanya, dilihat. Yang namanya Ronaldo itu paling susah kalau backnya Jerman siapa. Yang namanya Ronaldinho itu paling susah kalau berhadapan dengan siapa. Anda lihat lagi pemain Jerman, bukan semuanya pemain nomor 1 waktu mengalahkan Brazil 6-0. Hanya setengah pemainnya itu nomor 1, yang lain pemain-pemain yang jarang diturunkan. Menang 6-0 sama Brazil. Itu pakai data science di belakangnya Bapak Ibu. Dilihat perilaku. Betul itu Pak, betul Pak ya. Iya, kita pakai apa ngirimnya? Tergantung kapan diskonnya di JCC yang paling murah. Nah itu yang dibikin tanggalnya. Ya nggak menang gitu Bapak Ibu. Nah, makanya mereka tuh sudah bisa memprediksi
Emas berapa, perak berapa. Sekarang saya tanya, KONI itu kalau menentukan target emas, perak, perunggu berdasarkan apa? Ayo, berdasarkan. Bingung sendiri kan? Ya kira-kira 3 emas. Berdasarkan yang juaranya. Berdasarkan yang juaranya. Dia tidak memperhatikan negara mana yang ikut, siapa yang ikut, dan lain sebagainya. Ini baru hal-hal yang kecil, data dipakai di sport. Belum lagi dipakai yang di tempat-tempat lain, Bapak Ibu. Ya. Nah, dari situ, nah ini yang saya bilang sport tadi, basketball, ya, kemudian volley, sepak bola, semua sudah pakai data science. Ya. Sampai-sampai yang namanya Ronaldo, Pak Bando. Saya mau sharing ke Pak Bando. Ya, Waktu saya sempat ke Portugal, ke sekolahnya Ronaldo waktu masih belajar, Pak. Itu pemain bola setiap hari itu, waktu lagi lari-lari apa namanya di treadmill itu ya, lagi lari di treadmill, itu sambil diwawancarain sama psikolog, Pak. Psikolognya nanya, tadi malam ngimpi apa? Kemudian lagi berantem nggak sama pacar? Bapak ibu di rumah dalam keadaan sehat apa tidak? Dikejar-kejar petugas pajak apa tidak? Apa larinya itu kemana Bapak Ibu? Kenapa itu ditanyain? artificial intelligence. Ketenangan, Pak. Bapak Ibu, sejago-jagonya Anda main bola, ketika ada pikiran yang membebani kepala, mainnya bagus nggak? Tidak fokus, Pak. Tidak fokus, Pak Teguh. Betul. Jadi kadang-kadang kita bingung kan, loh, kok Ronaldo nggak diturunin, kok Maradona nggak diturunin, kok Messi nggak diturunin? Pengamat kita so tahu, kalau saya jadi itu saya turunin dia. Dia nggak punya data. Kaptennya, pelatihnya punya data. Data fisik, data psikis, ya, data perilaku belakangan ini, data media ngomongin dia, data dia ngapain aja tiap hari, baca apa aja, WA-nya ngecek siapa aja. Itu semua dipakai untuk menentukan siapa 11 orang yang turun pada saat pertandingan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita ini jadinya frustrasi sendiri. Kok nggak menang-menang? Kita lupa, kita tadi tidak pakai ilmu. Nah, sekarang saya masuk ke di mana data science dipakai dalam perpustakaan. Ada banyak paper publikasi yang riset di bidang itu. Saya akan sharing satu terkait dengan fungsi data science di perpustakaan. Ya. Nah, jadi untuk modern national level library seperti Perpusnas, ya, ada 3 angle yang harus dipersiapkan oleh sebuah perpustakaan nasional di negara manapun. Terkait dengan yang namanya skills, operation, dan services. Dalam bahasa data science itu multifacet framework. Kita lihat yang sebelah kanan. Saya nutupin ya, saya pindah deh. Oke. Ya, nah Anda lihat. Bahwa Lyon dan Mattern dalam studinya tahun 2017 ya, mengatakan bahwa data science roles itu sangat diperlukan oleh perpustakaan, terutama dalam kaitannya, nah sebentar Pak. Ya, jadi yang berhubungan dengan 1, data archivist. Jadi dalam sebuah perpustakaan, seorang pengarsip data harus punya ilmu data science. Data curator, data librarian, data analyst, data engineer, dan data journalist. Itu yang paling dikit posisinya yang harus memiliki pengetahuan data science. Bahkan seorang data librarian, dia harus terbiasa dengan yang namanya dataset, metode teknik mengolah data yang tidak terstruktur, dan bisa berbicara berbagai disiplin-disiplin terkait dengan kedataan. Dan paling bawah ini yang paling menarik Bapak Ibu. Hanya dengan data science based services
maka perpustakaan-perpustakaan di dunia akan tetap dianggap sebagai institusi penting yang tidak akan pernah dibubarkan. Nah, nanti kita lihat bagaimana apa yang dinamakan data science services itu. Jadi tepat sekali kalau sekarang Perpusnas mulai belajar data science, karena nanti kalau Anda bisa memberikan jasa data science services ini, wah, itu banyak orang yang akan ke tempat Anda, ya. Nah, mari kita lihat satu persatu. Kita mulai dulu dari keperluan skills. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini buka rahasia dulu ya. Ternyata separuh dari ilmu data science itu adalah ilmu perpustakaan. Jadi jangan mati di lumbung padi kita ya. Itu information management awalnya Bapak Ibu. Information management. Jadi sebenarnya itu ilmu perpustakaan awalnya itu. Yang berkembang karena ilmu perpustakaan base-nya adalah information science, information management. Nah, ilmu ini berkembang. Nah, jadi sekolah-sekolah yang mempersiapkan pustakawan gitu ya, dan juga training-training itu sekarang mulai pindah untuk memastikan bahwa lulusannya punya 3 kompetensi. Punya kompetensi mengenai data knowledge and digital competency profile, punya kompetensi terkait dengan data literacy framework untuk kurikulum instruction. Jadi kasarannya Bapak Ibu sekalian, sekarang itu di negara-negara besar, seluruh perguruan tinggi MKDU-nya adalah data science. Dan dari mana kurikulum framework-nya? Dari Perpusnasnya, Pak Teguh. Kawah Chandra di mukanya, di perpustakaannya. Nah, MKDU kita kan masih tetap belum berubah ya menurut undang-undang ya. Masih apa aja, siapa ingat? Pancasila. Pancasila, apalagi? Ilmu budaya dasar. Ilmu budaya, kewarganegaraan, bahasa Indonesia. Masih itu ya Pak Bando ya? Ya. Agama. Agama. Nah, di luar itu sekarang data literasi. Dan itu dari mana kurikulum wajibnya? Perpustakaan Nasional Negara itu yang bikin. Karena dialah yang punya repositori lengkap, Bapak Ibu sekalian. Kan Repositori nasional. iya, data science itu kan bukan tujuan. Itu cara untuk mencapai tujuan. Ya, nah nanti menarik. Begitu data science menarik nih. Ayo terus terang Bapak Ibu. Kita lihat. Ini mumpung ada Pak Fauzi juga nih, biar Pak Fauzi ketawa nih. Semangat Bu Deputi, mana Bu Deputi? Semangat. Pak Deputi, semangat. Siap, Pak. Jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya Bapak Ibu. Baik, Jawab Prof. pertanyaan saya. S3 di Indonesia itu pasti lama-lama semua lulusnya. Benar apa tidak? Betul. Mau baca. Padahal di Australia itu 3 tahun, 3,5 tahun selesai pasti. Di Malaysia 3 tahun, 3,5 tahun pasti selesai. Ayo kita lihat, kenapa kita lama banget selesainya? Pelajaran kurang banyak. Kurang referensinya. 1, susah banget nyari dosen pembimbing, bener nggak? Betul. 2, udah ketemu dosen pembimbing, marah dia lihat punya kita, nggak maju-maju nih disertasinya. Betul nggak, Pak? Nah, ketika kita bingung, oh ternyata nggak ngerti-ngerti metodologi penelitian, betul? Betul. Nggak ngerti-ngerti statistik, nggak ngerti-ngerti ngambil data kualitatif dan kuantitatif, nggak ngerti semua itu, ya gimana mau selesai tepat waktu? Bapak Ibu tahu, itu salah satu di luar negeri, data services management dari perpustakaan. Menyediakan servis, Pak. Bukan servis pengetikan skripsi ya Bapak Ibu. Bukan. Tapi bagaimana dia memiliki servis bahwa kalau penelitian Anda seperti ini, metode penelitiannya seperti ini, sumber datanya seperti ini, ayo kami bantu cara memodelkannya supaya Anda mendapat referensi yang tepat, berkualitas, dan lain sebagainya.
Di situ value-nya. Nah, nanti kita lihat di belakang itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu cuma satu contoh. Nah, kemudian yang kedua, jadi modul-modul yang harus kita buat, Bapak Ibu, ya, modul-modul yang harus kita buat, yaitu understanding data, bagaimana cara mencari data, cara membaca, menginterpretasi, dan mengevaluasi data, cara memanage data, dan cara menggunakan data setelah diolahnya. Ini adalah wajib waktu ospek, Pak Wando. Ya. Jadi waktu ospek itu anak-anak harus terbiasa begini. Karena saya tanya Bapak Ibu sekalian, apa bedanya orang makan sekolahan dengan tidak makan sekolahan? Apa bedanya orang yang kuliah dengan orang yang tidak kuliah? Kan kita selalu bilang, oh ini orang pasti dulu sekolahnya di mana sih? Pasti nggak makan sekolahan. Terstruktur. Bagus, datanya. berpikirnya terstruktur, apalagi Pola pikir ya, Pak. melihat secara holistik, komprehensif, apalagi Ada teorinya. ada teori, ada dasar pemikiran, bagus. Dan semuanya itu pasti berbasis data empiris, betul? Betul. Di mana data paling banyak? Apa bedanya data di internet dengan data di perpustakaan? Saya tanya. Apa beda di internet datanya dengan data di perpustakaan? Soalnya ada orang bilang begini, Pak Teguh, data di perpustakaan ada semua di internet. Tapi saya berpikir terbalik. Betul. Perpustakaan Ada ada validasi, datanya bro. belum tentu Internet valid. Belum tentu. Ada validasi di perpustakaan, bro. Bagus. Kalau datanya di perpustakaan pasti bagus, betul ya? Ya. Kalau di internet ada yang bagus, ada yang kotor, betul? Ya. Ada yang valid, ada yang tidak. Tidak. Ada yang reliable, ada yang tidak. Tapi kalau saya ke perpus, pasti bagus. Dan perpus bisa memberikan bantuan untuk nyari data yang bagus di internet, betul Pak? Iya. Itu biaya. Jadi langganannya sekarang bukan langganan jadi anggota perpus, tapi langganan jasanya perpus itu supaya saya itu cepat lulusnya. Kayak orang ke fitness, Bapak Ibu. Orang ke fitness itu kan tujuannya beda-beda ya. Apa tujuannya orang ke fitness? Satu, orang kalau ke fitness, ya, supaya langsing. Oke, 2, Biar sehat. biar sehat, biar bugar. 3, Membentuk otot. membentuk otot. 4, Cuci mata. cuci mata. Betul, itu yang jujur tuh. 5. Ada instrukturnya, Pak. Ada instrukturnya. Oke, good. Sama. Apa alasan orang datang ke perpustakaan kalau saya tanya? Pasti beda-beda. 1, Beda-beda ya. Ada yang nyari data. cari data. 2, Ada yang Janjian rekreasi. sama pacar. janjian Cuci sama mata. pacar. Bagus. 3, Cari internet gratis. nah, cari lagi. 4, Cari wifi. Kenceng. cari wifi gratis. 5, Cuci cari ketenangan. Macam-macam kan ya? Ya. Nah, itu semua adalah value yang bisa di-charge. Gitu istilahnya. Jadi sekarang semua sudah bergeser, semua jadi convergent, Bapak Ibu sekalian. Ya, pasti kalau pacaran di perpustakaan, pacarannya sama anak baik-baik, betul nggak? Ya. Nah, itu sama ibu mertua direstui. Mau kemana? Mau kedua, mau nonton? Enggak, mau ke perpus. Wah, itu baik-baik. Nah, terus Bapak Ibu, ini adalah yang dimaksud data literasi, yang di luar itu dikeluarkan oleh perpustakaan jadi mata kuliah wajib untuk data literasi. Jadi kita membuat modul mengenai bagaimana yang dimaksud dengan data life cycle. Bagaimana cara membuat yang namanya data management plan. Itu yang diperlukan untuk mengambil S3 atau penelitian. Bagaimana bisa mencari choice about file forms dan format. Format apa yang cocok untuk penelitian saya. Bagaimana bisa mengorganisasikannya. Bagaimana menyimpannya. Ya kan? Bagaimana men-sharingkannya tanpa melanggar hak cipta dan lain sebagainya. Nah, itu kan ilmu perpustakaan semua, Bapak Ibu. It's our core, begitu istilahnya. Jadi intinya
core kita di era digital. Nah, jadi seperti apa core kita dilihat di era digital. Ya, ini yang skills. Kemudian kita lihat yang namanya operation, Bapak Ibu. Sekarang itu yang sedang membuka yang namanya library analytics. Library analytics ini adalah gabungan antara big data, data science, dan artificial intelligence. Ya, big data, data science, dan artificial intelligence. Ya, nah, oleh karena itulah maka Bapak Ibu sekalian, gimana caranya semua repositori digital yang ada di tempat kita itu bisa memberikan manfaat yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Pak, saya mau tanya Pak, siapa teman-temannya kakeknya di Ponegoro? Bisa nggak saya bikin rules supaya bisa ketemu nama-namanya dengan menggunakan semua data yang ada di perpustakaan? Rules-nya apa, Pak Teguh? Kita lihat dari orang tuanya dulu di silsilahnya dulu, Pak. Oke, ketemu nama orang tua, ada bapaknya, ada ibunya, betul? Ya. Terus bapak ibunya kita cari lagi nama orang tuanya, betul? Ya, ke atas terus. Ya, habis itu cari semua buku yang ada nama-nama itu, betul? Betul, ya. Kemudian cari ada tulisan saudara, sepupu, kakek, kandung, betul? Iya, betul, Pak. Nah, kira-kira ketemu kan networknya, Pak? Ya. Nah, sebayangin kalau saya coba nyari sendiri, Pak. Apa istilahnya? Nah, itu kita memberikan jasa-jasa seperti itu, membuat model seperti itu. Kenapa? Kita orang perpustakaan atau orang IT yang biasa berpikir runtut, yang biasa berpikir algoritmis, menganggap itu mudah, Pak. Tapi orang-orang yang jurusan SOS itu, Pak, IPS, itu bagi dia abstrak. Gimana tuh saya nggak ngerti itu apa hubungannya. Nah, makanya mereka kalau bikin penelitian yang ada hipotesanya atau penelitian yang kualitatif mengalami masalah dalam hal itu. Bapak Ibu masih ingat yang namanya triangulasi? Triangulasi itu apa maksudnya? Kalau penelitian nih kan ada triangulasi katanya. Konfirmasi kepada 3 pihak. Bagus, konfirmasi kepada 3 pihak. Bisa metodenya, bisa orangnya, bisa referensi, bisa sumber data, dan lain sebagainya. Betul, Pak? Sekarang kita lihat bagaimana peneliti masa lalu melakukan triangulasi. Gimana caranya? Mengawinkan. Pertama untuk ke pelaku. Ya, dia cari semua pelaku gitu kan, Pak? Ya. Cari referensi-referensi masa lalu semua dikumpulin kan, Pak? Ya. Dibaca satu-satu kan, Pak? Ya. Baru ketemu triangulasi, benar nggak, Pak? Iya, bisa dicek ke 3 sumber. Ya. Sekarang saya balik, bisa nggak, Pak? Saya pengen tahu. Ya, saya pengen tahu siapa yang menganggap bahwa yang namanya siklus datang bulan itu akan mempengaruhi kualitas seseorang dalam melakukan kegiatan olahraga prestasi. Saya balik, Pak, sekarang. Itu kata kuncinya. Tolong cariin, Pak Teguh. Bisa nggak, Pak, kalau saya balik itu? Bisa, Pak. Ya, harus dicatat itu, Pak. Iya, makanya tuh. Itu kuncinya kenapa di Australia, di Singapura, di Malaysia. Cepat dokternya. Karena dia datang ke perpustakaan untuk seperti itu. Kalau kita saking nggak taunya, kita baca semua, kita download semua. Dari sana, dari sini, baca satu-satu dan lain sebagainya. Sharing dan lain sebagainya. Udah nggak gitu lagi model penelitian. Waktu kita lebih dipakai untuk apa? Membuat value baru, mencari variabel baru, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, that is the value of us. Itu namanya library analytics. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau belajar library analytics, belajar big data, belajar data science, belajar AI. Nah, oke. Kemudian ada lagi istilah nih, Pak. Tuh. Ada berapa, di level berapa library analytics perpustakaan kita? Nah, ya kalau analisa masih dilakukan perorangan itu katanya level 1.
Tapi kalau sudah ada dashboard, level 2. Dari situ bisa menawarkan jasa dan layanan baru kepada masyarakat, kita ada di level 3. Di level 4, kalau perpustakaan bisa membantu masyarakat dalam memprediksi dan menganalisa fenomena yang ada di masyarakat. Itu level 4. Nah, makanya Bapak Ibu melihat kalau orang-orang itu ngomong di CNN, dia ngomong di CNBC, wow, data prediktifnya lengkap semua itu. Makanya Library of Congress ya rame-rame terus Bapak Ibu sekalian. Ya, karena dia mencoba ngambil dari sana dulu sebelum dia maju ke orang. Begitu. Ya, ini terkait dengan operation. Nah, sekarang layanan perpustakaan apa saja yang banyak dipakai di tempat-tempat lain, terutama di negara maju. Tadi yang saya sampaikan itu, Pak Teguh, Pak Upriyadi, itu namanya adalah Research Data Services, Pak. Ya, itu namanya Research Data Services. Bapak bisa memberikan jasa berupa solo librarian. Solo librarian itu misalnya Pak Adin sebagai personal menyediakan jasa. Bu Ovi sebagai personal menyediakan jasa untuk membantu riset pihak luar. Itu solo librarian yang melakukan RDM, Research Data Management. Tapi ada yang namanya dedicated working group. Apa itu? Jadi secara informal, staff-staff dari library masuk ke dalam tim-tim riset nasional. Tim-tim riset yang dibentuk oleh negara. Ya, Anda secara formal maupun informal membantu tim-tim riset itu. Ya, supaya cepat risetnya, nggak membuat biaya banyak hanya untuk nyari data dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang jenisnya multifunctional team. Apa itu multifunctional team? Jadi, di library itu ada fungsi baru. RDM Services. Bayar, iya bayar. Gitu ya. Ada lagi satu lagi specialist time, spesialis tim. Itu membuat tim ad hoc, kelompok-kelompok kerja ad hoc untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Bapak Ibu kan tahu katanya di Indonesia ini masalahnya selalu data. Jadi semua orang nyari data. Nggak ada yang ke perpustakaan, aneh tuh, nyari data sendiri di internet kalau nggak bikin sendiri. That is our problem. Dia kira perpustakaan Indonesia, perpustakaan nasional itu datanya cuma nasional Indonesia aja, Pak Teguh. Silakan Anda bikin survei. Banyak yang berpikiran begitu. Dia nggak tahu bagaimana kita sudah terjaring, membangun jejaring ke seluruh dunia, nggak ada yang tahu. Karena tadi itu pas secara abstraksi mereka nggak tahu bahwa itu mungkin, begitu loh istilahnya. Betul ya? Nih, saya mau kasih satu pengalaman pribadi nih. Jarang saya ceritain, tapi saya ceritain sekarang deh. Waktu saya lulus ITS kan saya dapat beasiswa, Pak Teguh. Ya, saya dapat beasiswa. Waktu itu saya ke Amerika. Saya sekolah nih, Pak Teguh. Ya. Terus ada satu mata kuliah. Itu isinya 40 multiple choice, Pak Teguh. 40 multiple choice, oke? Ya. Ini soal ujian take home, bawa pulang. Saya yakin bahwa saya benar semuanya kecuali 6 soal, Pak Teguh. 6 soal ini saya nggak tahu jawabannya. Waktu itu belum ada internet, Pak. Masih tahun 90 awal ya. Jadi 6 ini nggak tahu dari 40. Kira-kira kalau Pak Teguh jadi saya nggak tahu jawaban ini ngapain kita? Kan kalau 6-6-nya salah nilai kita udah berapa, Pak? Dapat berapa? 30. 8 dari 40 soal, 6 salah. Itu kan 85. Sudah hampir tinggi itu, di atas 9. Ya kan? Nah, berarti kan saya santai aja kan Pak Teguh? Ya. Sisanya saya nebak aja ABCD kok Pak, saya tebak aja. Oke? Terus saya dapat nilai 90 Pak Teguh. Ya. Tahu dikasih apa nilainya sama dosen saya Pak Teguh? Dikasih nilai C. Begitu. Loh, itu semester pertama saya sampai udah mau mati rasanya. Kenapa?
Karena mahasiswa yang lain nilainya 199, 199, 199, 199, 98. Dia pakai kurva, Pak. Kemudian saya tanya, waktu itu kan kita di Boston tuh ya, dari Boston. Loh, kamu dapat jawabannya dari mana? Saya udah nyari buku semua nggak ada, di perpustakaan kampus juga nggak ada. Tahu dia bilang apa? Jawaban itu hanya ada di perpustakaan Kongres di Washington DC. Jadi anak-anak itu mereka mengeluarkan uang pergi dari Boston ke Washington DC hari Jumat, pulang hari Senin, cuman mau tahu jawaban itu. Karena ada di notulen rapatnya parlemen. Kurang ajar nggak, Pak? Oh. Ya, jadi saya udah senang-senang dapat C. Jahe Nggak dari lulus belakang, hampir. jahe Nah, instan, Seperti itu jahe fungsi instan di belakang, perpustakaan. belakang. Enak juga itu. Bagi seorang scholar namanya. Itu orang ilmuwan ya kayak begitu, Itu Bapak. prinsip Ya, Pak Teguh? dilaksanakan tuh, Pak. Hah? Prinsipnya Pak Bandu dilaksanakan, disuruh 10 dikerjakan 2. Betul, betul. Bisa itu. Nah, itu yang pertama yang namanya Research Data Services, Pak. Yang kedua namanya advokasi, Pak. Nah, advokasi itu memberikan nasihat. Contohnya, ngajarin awareness mengenai research data management dan mendemonstrasikan gimana caranya. Mempromosikan cara data sharing supaya Anda bisa dapat data. Mengartikulasikan betapa pentingnya data sharing. Sederhana nih, Pak. Penelitian pakai yang namanya NVivo, pakai Smart PLS, macam-macam. Mau belajarnya di mana juga nggak tahu. Saya yakin kalau Perpusnas bikin pelatihan-pelatihan itu, wah bejibun, Pak. Karena gara-gara itu nggak lulus-lulus S2 sama S3-nya, Pak. Nah, mendingan saya bayar deh daripada bayar 1 semester terlambat. 1 semester terlambat 6 juta. Mendingan 1 juta saya kasih perpustakaan, tapi saya tepat waktu. Ya nggak, Pak Teguh? Ya, sip. Mainkan itu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian ada yang namanya information services. Baca baik-baik. Provide help and give advice to researchers. Ini negara maju loh. Help and give advice to researchers and students on the following RDM. Create yang namanya data management plan. Bagaimana cara mencari data, menganalisa, mengorganisasi, mengolah, men-sharing, dan termasuk citation-nya seperti apa. Nah, ini information services bagi mereka. Artinya sudah pasti, Pak. Perguruan tinggi adalah pelanggan captive dari perpustakaan. Ada berapa perguruan tinggi di Indonesia, Bapak Ibu? Kurang lebih 4.000. 4.000 lebih. 4.500. Lebih banyak dari di China. Nanti tolong tanya itu para rektornya. Berapa orang yang lulus tepat waktu? Nah, yang lulus nggak tepat waktu, berapa dia harus bayar keterlambatannya? Pasti paling lamanya waktu ngerjain skripsi, tesis, atau disertasi. Kita sediakan layanan kita dalam bentuk digital, webinar, whatever, Pak. Waduh, itu pasti akan rame begitu. Karena banyak orang yang nggak berani ngomong bahwa pembimbingnya juga bingung. Nah, itu nggak ada yang berani ngomong gitu, Pak. Ya, nah, jadilah Anda mitra dari para pembimbing. Jadi bukannya kita bersaing dengan pembimbing, tapi kita adalah mitra dari pembimbingan mereka. Oke, nah ini yang namanya services terbaru dari perpustakaan, Bapak Ibu. Nah, dan yang terakhir yang namanya DRM, Data Repository Management. Disitulah fungsinya Anda membuat platform agar orang bisa mengelola datanya. Ya, kayak tadi ya, kalau Bapak lihat Tableau, kemudian ada data tab, kemudian Anda melihat yang lain-lain sekarang itu sampai-sampai
yang namanya skripsi itu ya sudah bisa diotomatisasikan penulisannya. Pasti Anda lama juga waktu membuat disertasi apa tesis itu gara-gara formattingnya, benar nggak? Ada nggak sih formatting yang otomatis, Pak Teguh? Ini model UI, ini model ITB, ini model UGM. Jadi sekali klik, udah format otomatis. Masa nggak ada? Ada itu biasanya universitas punya model-model sendiri itu, Pak. Ah, kalau semua Bapak kerja sama-sama universitas, berarti Bapak bisa punya platform isinya itu semua dong. Iya Pak ya? Iya, iya. Itu sudah ada. Oh, sudah ada Pak. Boleh saya sharingkan nggak Pak? Siapa? Mau saya sharingkan nggak Pak? Iya, iya. Oke, lihat ya, saya sharing ini. Jangan kaget ya. Boleh, Pak. Oke nih, saya sharing ini. Pak Fauzi pasti ketawa kalau saya kasih lihat. Oke, nih saya sharingin ya. Nah, lihat ya. Ini kalau ada yang tahu nih seneng nih. Oke. Teks mana dia? Oke, ini dia. Ini di Chrome sebentar. Type set. Oke, nih. Pasti ada yang udah pernah pakai, tapi anyway saya akan kasih lihat yang punya saya. Siap nih Pak ya? Saya sharingkan, mudah-mudahan kelihatan sharingannya. Sharingannya, ini. Sudah kelihatan belum sharingannya? Udah. Sudah. Sudah ya? Dokumen. Oke, dokumen ya. Saya mau buka satu dokumen nih ya. Coba saya kasih lihat ya. Lihat Pak, saya punya satu dokumen. Saya punya satu dokumen yang saya tulis tanpa format. Saya ulangi, saya tulis tanpa format. Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Atau yang standar ya. Ini Pak, ini kan formatnya standar ya Pak ya? Ya. Cuman subbab, betul? Ya. Terus ada gambarnya. Ada beberapa, ada gambar lah. Gambar-gambar saya selipin, gambar-gambar grafik. Standar ya Pak? Ya. Oke, siap ya? Nah, sekarang di sini Pak, ada template Pak. Lihat nggak sebelah kiri? Bapak mau ikut formal siapa? IEEE, Elsevier, Springer, Wiley, atau siapa? Wow. Mau yang mana? Ayo Pak pilih, ngawur ya. Misalnya paling rumit siapa? Punya siapa paling rumit? Elsevier. Elsevier paling rumit ya. Oke, Elsevier mau jurnal yang mana? Mau yang template Elsevier aja atau yang di jurnal biologi, Orbis, healthcare, jurnal kedokteran atau apa? Ini ada semua nih jurnalnya nih. Oke, saya mau yang standar. Yang standar ya? Ya. Saya klik yang standar. Kayak begini nanti kayak standar. Oke, saya iyain. Oke. Nah, pelan-pelan. Jadi platform ini lah. Sekarang masuk ke dalam tempat saya tadi. Belum jadi apa-apa nih. Sekarang Bapak lihat, saya akan pencet refresh sebelah kanan. Refresh. Ya, refresh. Lihat apa yang terjadi sebelah kanan, Pak. Dia langsung membuat itu Elsevier, Pak. Iya. Sampai ke apa? Ke Diagram. Sampai diagram-diagramnya, orang-orangnya, dan lain sebagainya. Oh, ternyata di Elsevier nggak diterima jurnalnya. Ayo pindah-pindah. Pindah kemana kita? Pindah ke IEEE. Oke. Saya pindah ke IEEE. View, done. Cek. Kayak begini formatnya. Oke, coba IEEE pakai 2 kolom ya, Pak? Ya. Ya. Oke, kita lihat. Bisa nggak dipindahkan menjadi 2 kolom? Bisa ini. Coba. Nah, kita refresh nih, Pak. 1. Lihat sebelah kanan masih Elsevier ya, Pak ya? Iya. Saya klik. Ting. 1, 2, 3. Iya. Belum lagi mikir ya. Yeay, jadi. Ayo, berapa lama kita bikin kayak gini, ayo. Gampang sekali, Mas. Banget. Selesai. Tenang Pak Bando. Aduh. Harus diulangi nanti ini, Prof. Beres Pak Bando. Untuk Pak Bando saya bikin khusus nanti. Di promosinya Pak Teguh ya.
kalau nanti belum lancar nih. Beres, nanti saya ajarin cari 1 hari. Siap, siap. Nah, ini Pak, kalau Bapak lihat, Udah ini ada pilihan Pak. Lihat nggak? Ada tulisan universitas Pak. Ya, Ini universitas. universitas, platformnya dikasih ke perpus Pak. MIT ngasih, tapi tidak semua prodi. Oh, semua prodi dia kasih. Untuk disertasi, untuk tesis template. Ini dari Zurich ngasih, Stanford ngasih. Jadi kalau mau pakai ini jadi Stanfordnya tesis, tesisnya Stanford, maka kita klik ini. Ini modelnya Stanford tuh, kayak gitu tesisnya. Minta. Ya, kalau Di Stanford, Indonesia kira-kira ngasih nggak itu universitasnya? Nggak ada. kalau dia nggak mau ngasih, biarin aja Pak. Ada 4.000 lagi Pak. Yang mau aja Pak Teguh. Yang mau aja, Siap, betul. siap. Hasil bagi 2 nanti. Hasil bagi 2. Buat dia semua aja, Prof. Soalnya kami pelayan aja, Prof. Iya Pak. Pak Sarif kan kita, Pak Bando kan kita membantu mereka supaya tepat waktu selesainya. Betul. Ini maksud saya, kalau ngambil tesis nulis biasa aja. Nanti biar Perpustakaan Nasional dengan aplikasinya settingin langsung. Gak habis waktu kita berbulan-bulan hanya untuk mikirin berapa spasi lah, apa Iya. gambarnya lah. Benar, Aduh, capek deh ceritanya begitu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ini yang saya maksud. Jadi banyak udah ini aplikasi ya. Tinggal ayo kita kerjasama sama perguruan tinggi itu. Pilih mana, terlambat 1 tahun atau uangnya bayar 1/4-nya ke kampus plus perpusnas. Bagi 2. Itu namanya layanan, Bapak Ibu sekalian. Ini bentuknya aplikasi ya, Prof? Ini bentuknya di cloud, Pak. Cloud. Oh, cloud ya? Cloud. Tuh, jadi Pak, lah, tuh disertasi saya. Tuh, sampai ada siapa aja yang tanda tangan nanti. Tuh, udah jadi tuh. Model Stanford. Bopi kita ambil S3 lagi. Tuh, Pak. Iya Pak, kalau udah ada yang begini gampang ini Pak. Ya, itu dia. Ilmu ini didapatnya di perpus, Bu Ovi. Gitu. Iya. Saya wanti-wanti harus ikut ini deputinya semua dengan sestamanya, Prof. Karena saya tahu saya biasa dari pagi ikut ini, Prof. Jadi seperti itu Pak Bando sekarang. Nah, kayak begini tuh ternyata banyak sekali, Bapak Ibu sekalian. Mau yang lebih ngeri lagi nih Pak. Ini kurang ajar juga. Belakangan baru saya tahu nih Pak. Lihat ya Pak ya. Nih, saya sharingkan lagi yang tadi. Saya baru tahu belakangan. Ya. Jadi kalau kita sudah jadi, nih, sorry, saya share lagi ya. Jadi ya, ini Pak, di sini ada file nih Pak. Ya, lihat ya, bye-bye. Saya klik file. Kelihatan nggak? Ya. Nah, Paling bawahnya apa tulisannya? Submit jurnal. Ini kalau kita klik, itu dibantu sama robot. Kelihatan nggak robotnya kebuka? Typeset sebelah kanan. Ya. Iya, iya. Itu bantuin kita untuk submit ke jurnal. Oh. Oh iya. Kita tinggal jawab, yes, I want to submit. Tuh dijawab sama yang namanya chatbot. Robot internet. Great. One quick question. Kapan harus dikumpulin jurnalnya? Waduh, kalau cepat tinggal 7 hari. 7 sampai 21 hari. Di atas 21 hari. Saya klik. Ini jasa dari mereka, Bu Ovi. Sudah punya ini belum akun jurnal? Kalau sudah, lebih cepat nanti jadinya. Dia bantuin ngirim. Ya kita bayar untuk jasanya. Nah, Bapak Ibu, sekarang sudah berubah zaman, Bapak Ibu sekalian. Ya, things are different sekarang itu. Jadi semua sudah serba seperti itu, serba otomatis. Ya, jadi kita benar-benar fokus dalam konten risetnya. Ya kan, nggak usah lagi mikirin formatnya lah, pakai panduan. Nah, panduan-panduan itu Pak Bando, panduan UGM, panduan ITB, panduan UI, kita kumpulin panduannya. Kan gratis panduannya Pak Bando, dijual di mana-mana. Iya, iya. Ya kan? Nah, terus kita bikin tim di Perpustakaan Nasional, kita bikin modelnya itu untuk membuat otomatis begitu. Disusun anunya, Prof.
proposalnya kita bentuk dalam waktu dekat. Baik, Pak. Apalagi di sekitar Perpusnas ada banyak banget kampus tuh. Ya, siap, Prof. Nah, ya kita ambil banyak kampus itu, jadi mereka tidak perlu capek, jadi mereka benar-benar fokus dalam hal ilmunya. Kalau sudah siap nanti Prof kita jadwalkan Zoom meetingnya karena ini kan masih biar sudah mapan sebelum tanggal 20 lockdown selesai. Oh, siap. Jadi itu ceritanya Pak Bando yang mau sharing ke teman-teman. Masih banyak lagi Pak contoh-contoh aplikasi begitu ya. Banyak sekali aplikasi yang ingin saya sharingkan, nanti pilih satu waktu yang sebenarnya bisa diambil alih oleh perpustakaan kita, Bapak Ibu sekalian. Sangat bisa diambil alih. Nah, makanya sekarang saya kalau bikin sesuatu tuh cepat gitu ya. Nah, saya contoh aja ya Pak Bando nih. Ada berapa seminar per hari Pak Bando? Di Republik ini sehari ada berapa seminar? Yang terdata dan tidak terdata banyak banget. Prof. Banyak banget. Oke, setiap seminar ada berapa pembicara? Lima. Tiga. Oke, katakanlah sehari katakanlah se-Indonesia ada 50 seminar. Rata-rata ada 3 orang. Berapa PowerPoint tuh? 3 kali 5? 150. 150. Pak, kita yang punya PowerPoint suruh taruh ke Perpustakaan Nasional. Tahu kenapa, Pak? Nah, saya mau tunjukin satu lagi nih, Pak. Ini juga luar biasa. Saya sendiri juga bingung nih, Pak. Jadi, mungkin Bapak pernah dengar satu situs namanya, aduh sebentar ya. Apa namanya? Aduh, Akademi ya? Ya. Akademi apa tuh? Akademia.edu. Akademia.edu ya? Coba saya lihat, saya lupa. Jadi Pak Bando, beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 10 tahun yang lalu, saya itu jadi anggota Akademia.edu. Ceritanya gitu, ya kan? Tujuan saya sederhana, Bapak-bapak, apa? Menjadi anggota situs itu gratis, Pak Bando. Ya. Nggak bayar, ya. Terus semua paper-paper saya, Pak Bando, tugas-tugas saya selama saya mahasiswa, kalau saya bikin presentasi PowerPoint saya, itu saya taruh di situ, Pak Bando. Ya. Supaya orang-orang bisa menikmatinya. Ceritanya seperti itu. Ya. Nah, habis itu, mudah-mudahan bisa masuk nih. Habis itu saya lihat belakangan ini, Pak Bando. Waktu saya lihat, terkejut-kejutlah diri saya. Saya sendiri juga merasa aneh. Iya, saya sendiri merasa aneh. Nah, nih saya lagi coba. Saya lagi coba, mudah-mudahan ini benar akun saya nih ya. Nah, saya mau kasih lihat ke Bapak Ibu sekalian. Nah, ini aplikasi gampang, Pak. Nah, sorry, saya salah. Saya harus masuk ke Facebook dulu. Oke, sebentar ya, Pak. Ada di mana dia? Jadi, kayaknya lagi error. Bentar, nggak apa-apa, saya coba. Ada nih. Aduh, salah. Jadi, Bapak, intinya gini, Pak Bando. Begitu saya taruh di satu tempat itu, saya bisa tahu, Pak Bando, orang di seluruh Indonesia siapa aja yang download PowerPoint saya, Pak Bando. Begitu. Jadi, ternyata satu hari ada yang download 70 orang, 80 orang. Terus apa yang terjadi, Pak? Gara-gara dia ngambil punya saya, itu langsung dia ngubungin saya, Pak. Suruh ngisi, macam-macam lah. Suruh ngisi seminar, kemudian suruh suruh jadi pembicara, suruh jadi pembimbing. Lumayan itu, Pak. Jadi marketing gratis, brandnya naik sendiri tuh, Pak. Nah, itu karena saya lewat Akademia itu tadi. Nah, ini kayaknya masih error, Pak. Nanti saya kasih lihat kalau jalan. Jadi Bapak Ibu sekalian, intinya adalah kita harus berusaha menjadi yang namanya hub repository. Ya, hub repository itu adalah tempat orang melihat repository data. Makanya bolak-balik tadi dia ngomongkan Pak Bando, bukan dokumen, bukan buku, tetapi dia selalu bilang data. Ya, library itu data yang penting, data manajemennya. Nah, itu
yang mereka lihat. Ceritanya seperti itu. Nah, jadi saya sekarang tinggal kapan Pak Bando saya dikasih izin untuk ngasih lihat semuanya ini biar kita bikin lebih teratur. Karena sebenarnya kebanyakan aplikasinya gratis semua Pak Bando. Ya, nanti dijadwalkan Ibu Deputi 1 sama Pak Teguh. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, yang pertama kan kita akan menetapkan peserta ini sebagai orang permanen. Nah, nanti Pak Ibu Deputi dengan Pak Teguh akan punya kebijakan siapa saja staf yang akan diikutkan untuk menjadi, termasuk saya lah jadi muridnya Prof nanti untuk bisa mengaplikasikan semua ini. Gitu Prof. Siap Pak Bando, siap. Siap. Ada kurang lebih 10 aplikasi penting Pak yang untuk perpustakaan itu bisa memberikan jasa layanannya Pak. Nah, kalau itu kita bisa membuat jasa yang baru-baru. Kita mulai dari pilot beberapa kampus yang kampus yang mindsetnya terbuka Pak Bando. Siap, banyak Prof, banyak. Iya. Banyak mau kita ajak. Iya. Kalau yang banyak birokrasi yang minta kita ngirim proposal segala, lupain aja tuh kampus Pak. Kan begini Prof, kita matangkan internal dulu. Ya. Ajari kami, nanti kita Zoom meeting Prof narasumber utama untuk semua rektor yang mau gabung. Siap, siap. Nah, kan Ya. kalau rektor cuma 4.500, Zoom meeting di kita 5.000 langganan tiap hari. Wah, beres itu. Bungkus itu langsung Pak. Pak Taufik ya, Pak Taufik ya. Ya, siap. Ya. Siap, Pak. Perkenalkan ada Pak Dodi, ini adalah Saya pokoknya Humas Kerjasama. ikut aja. Nah, saya ikut Pak Taufik nanti, saya tunggu perintahnya harus ngapain. Nah, sudah keluar Pak Bando, udah keluar nih Pak Bando. Ya. Boleh kasih lihat ya. Nah, ini saya mau kasih lihat Pak Bando. Ya. Kan manusia tuh hidup nggak lama Pak Bando ya, 70 tahun ya Pak Bando ya. Insya Allah. 80, 90 lah kita hidup, habis itu kita akan dipanggil. Kan orang kadang-kadang mikir Pak Bando, kita sudah memberikan apa? Benar nggak Pak Bando? Betul. Nah, ini saya eksperimen 10 tahun yang lalu Pak Bando, apa yang saya lakukan? Saya naruh buku-buku saya, presentasi saya, semua di internet di akademia ini Pak Bando. Ya. Nah, sekarang ada yang namanya impact Pak. Coba dilihat, pasti kaget Pak Bando ya. Saya mau lihat dalam 12 bulan terakhir, 1 tahun terakhir. 1 tahun terakhir apa yang terjadi? Pak, lihat Pak, berapa negara yang ambil materi saya Pak? 155. Kaget saya Pak. Ini ada semua daftarnya Pak Bando. Indonesia, Amerika, Malaysia, India, Singapura, UK. Loh, kaget saya Pak Bando. Ini orang iseng banget saya bilang. Kalau Indonesia oke. Berapa negara yang ngambil presentasi saya? 1.885 kota Pak Bando. Iya betul ya. Ini semua kotanya ada di sini Pak Bando. Sampai Gorontalo, Merauke, Kucing, Salatiga, sampai ada kota Chicago, Izmir. Ada nih nggak tahu kota apa nih, Charlotte, Cikedokan, Casablanca, Bhopal, Kochi. Itu nggak tahu di mana itu Pak. Port Louis, Payakumbuh. Berapa universitas Pak yang sudah mengakses Pak? 1.651 ya. UI nomor 1 tahun terakhir ini. Habis itu UGM. Habis itu UPI. Ini saya melihat ini. Aduh, alhamdulillah Pak, hidup saya berarti Pak. Saya bilang gitu. Betul, Prof. Betul. Wah, ini. Nah, untuk dapat data ini, nanti bayar ke perpus Pak, 10.000 ya Pak. Supaya hidupnya tenang, sampai dikasih lihat nih. Paling banyak. Nah, pustakawan semua begitu nanti, Prof. Karena dia buat resumenya minimal resensinya masuk. Ya, dikit-dikit jadi bukit lah, Prof. Nah, dikit-dikit jadi bukit, betul Pak. Dan ini kalau diklik Pak, UI, itu Pak ya. Ini ada UI, ini kan saya klik di situ. Ya kan? Nah, ini nanti keluar nih Pak. Yang 1466 itu siapa aja Pak? Kenapa bisa ini? Karena semua ditaruh di satu tempat Pak Bando. Ya, betul. Jadi kalau Anda nanti punya PowerPoint seminar, kirim ke Perpus Nasional dengan posternya, maka Perpus Nasional langsung kirim penghargaan dalam bentuk e-sertifikat. Oke Pak Bando? Siap, Prof. Siap. E-sertifikatnya lumayan untuk naikin KUM Pak Bando.
Syaratnya harus boleh dibagi presentasinya ke sebanyak mungkin orang. Nanti kita bikin kayak begini. Siapa saja yang yang ambil, siapa aja yang akses. Wah, itu orang anak-anak sekarang seneng banget. Oh, hidup saya berarti. Oh, saya punya teman-teman lain yang satu penelitian dan lain sebagainya. Nah, yang bisa bikin gini ya cuman Perpusnas. Nah, tuh. Ini saya bisa tahu siapa aja yang ngambil, Pak, dari Jakarta tadi, kelihatan semua nih. Kalau dulu ada fotonya, sekarang ditutup fotonya, Pak. Kapan dia ngambil, di halaman berapa, tahu semua dia, Pak. Nah, ini karena mengaksesnya dari kita. Ini contoh yang kedua, Pak Bando. Gitu. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian tercinta. Yang paling penting adalah mau merubah wajah Perpusnas melalui ilmunya, Prof. Siap. Siap, siap Pak Bando, siap. Saya siap bantu. Saya siap bantu. Gitu. Oke. Begitu dulu Pak Taufik nanti. Ya. Saya punya PR, kita bikin waktu khusus ya Pak Taufik ya. Iya. Ya, saya akan kasih lihat semua yang ada dan kesempatan-kesempatan. Benar yang dikatakan Pak Bando, kita memberikan warna baru, layanan baru, yang istilah anak sekarang anti mainstream katanya. Nah, itu istilah anak sekarang tuh. Kita harus berani anti mainstream. Nah, Terima kasih Prof. Teman-teman. Terima kasih Prof. Eko yang sudah bersedia mengisi acara BIMTEK kali ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala, Ibu Deputi, dan Bapak Ibu dari Pejabat Tinggi Pratama. Ini sudah jam 16, berarti sudah 1 jam ya, tidak terasa. Prof. Eko sudah berbicara. Apa ada tanya jawab? Bagaimana nih? Atau sudah telusuri? Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Kita akan ketemu sering Pak Taufik, tenang. Oh iya. Kita juga udah terjadwal ini ya. Ada training satu lagi dengan Prof. Eko menyangkut dengan tata kelola. Tetapi waktunya ini belum. Pak, biar semangat nih. Biar semangat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Bapak-Ibu tertarik nggak? Dapat sertifikat dari kampus-kampus besar dunia gratis. Oh, iya dong. Tertarik Pak. Tertarik, Pak. Itu kampusnya nggak main-main loh. Kampusnya dari kampus-kampus internasional loh. Kapan pilih waktu saya ajarin? Kapan ada waktu saya ajarkan. Tuition fee-nya ada? Apa? Tuition fee? Tidak ada tuition fee, nol. Ini